Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel Media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Sececah Harapan Part 7, Tinjauan Talenta dalam Politik. Anggapan masyarakat bahwa politik itu adalah partai atau masuk menjadi anggota sebuah partai politik dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu adalah pandangan yang keliru. Sejatinya, berpolitik adalah segala aspek yang terjadi dalam sebuah negara. Proses penyelenggara negara oleh eksekutif, proses pengawasan legislatif atau kinerja eksekutif, proses legislasi antara eksekutif dan legislatif, dan proses menyusun anggaran antara kedua instansi pemerintahan itu juga disebut politik. Demikian juga dengan hubungan antara rakyat dan pemerintah adalah juga proses politik. Yang menjadi pertanyaan, apakah talenta bisa ditinjau dari sisi politik? Seorang tuan sebelum pergi menitipkan talenta kepada hambanya. Yang pertama diberi 5 talenta dan dikembangkan menjadi 10 talenta. Hamba yang lain diberi 2 talenta, lalu oleh hambanya itu dikembangkan menjadi 4 talenta. Selanjutnya, hamba ketiga diberi 1 talenta, tetapi oleh dia tidak dikembangkan, tetapi hanya disimpan saja. Setelah tuannya pulang, dikembalikannya 1 talenta itu kepada pemiliknya. 1 talenta itu tanpa dikembangkan sama sekali. Apa yang dilakukan oleh tuan kepada hamba-hambanya berkaitan dengan talenta adalah ekonomi politik dan politik ekonomi. Karena ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, baik langsung maupun tidak langsung. Ekonomi politik langsung adalah proses mempengaruhi antara satu dengan yang lain, antara pribadi dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, negara dengan negara yang lain, yang kegiatan perekonomian. Ekonomi politik tidak langsung, kegiatan ekonomi politik yang menyentuh wilayah kebijakan dan aturan perundang-undangan, mulai dari pemerintahan tingkat bawah sampai pemerintahan tingkat atas. Politik ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya, berkenaan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan masyarakat. Sebagai sebuah institusi negara harus mempunyai regulasi dalam bidang ekonomi sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dan alat untuk mengatur supaya tidak ada yang lebih dominan dalam melakukan ekonomi di Indonesia. Dengan aturan dan peraturan akan tercipta stabilitas nasional dalam bidang ekonomi serta kesenjangan sosial semakin hilang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan ideal bangsa dan sumber dari segala sumber hukum bangsa, sehingga dalam kehidupan berekonomi pun juga harus menganut sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu, faktanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena sumber-sumber produksi dan distribusi dikuasai dan dikontrol oleh para pemilik modal dengan membeli kebijakan dan membeli para pembuat regulasi. Dengan dominasi itu, yang celaka adalah pelaku ekonomi mikro yang sangat kesulitan mengakses permodalan dan pemasaran produknya. Untuk itu, para pelaku ekonomi mikro harus bersatu untuk membuat usaha bersama. Dengan usaha tersebut diharapkan mampu mengimbangi pelaku perseorangan dan kelompok yang memiliki modal besar. Hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dan firman pasti dimampukan. Amin dan bersambung.